Halo para penonton dimanapun kalian berada, selamat datang di channel Dango Inspirasi Uda Joni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bersua dalam Dango Inspirasi Channel, satu channel yang fokus pada isu-isu pemberdayaan, khususnya pemberdayaan petani, baik dalam tataran teori, kebijakan maupun praktek-praktek di lapangan. Nah, kali ini kita akan membicarakan tentang perubahan iklim dan ketahanan pangan. Jadi kita akan mendialogkan, mengapa kita mendialogkan, memang kali ini berbeda dengan podcast sebelumnya yang berbicara dengan satu orang, berdiskusi satu orang. Kita akan berdiskusi dengan 3 orang narasumber hari ini. Yang pertama adalah Bapak Rizky Aputra MP sebagai penjabat fungsional klimatologi Sumatera Barat yang berpusat di BMKG Cincin. Yang kedua narasumber kita adalah Bapak Profesor Hermansyah sebagai Ketua Perhimpunan Meteorologi Pertanian Indonesia sekaligus pakar ilmu tanah Fakultas Pertanian Universitas Andalas. Yang ketiga adalah Bapak Insinyur Joni sebagai pemerhati pertanian di Sumatera Barat. Baik, para pemirsa, rekan-rekan semuanya, untuk dialog kita ini saya akan mulai sebuah pertanyaan untuk dari BMKG, dari Pejabat Fungsional Klimatologi. Nah, sejauh ini hasil pemantauan dari BMKG atau dari Pusat Klimatologi terhadap situasi pertanian ini seperti apa? Data-data yang muncul yang mempengaruhi terhadap sektor pertanian lah dari pemantauan dari BMKG. Silakan Bapak Rizky. Baik Pak, terima kasih Pak Yos. Yang saya hormati Pak Joni, Pak Prof, Pak Hermansyah, dan juga rekan-rekan semua para pemirsa channel ini. Kita tahu bahwa iklim memiliki peran yang cukup besar dalam aktivitas pertanian, Pak. Dari 3 komponen utama pertanian itu ada tanah, ada air, dan udara. Ada udara itu atmosfer, dekat ke cuaca dan iklim. Air itu juga curah hujan, hasil dari proses yang ada dalam adanya di atmosfer atau di udara. Jadi di antara itu yang paling signifikannya adalah perubahan curah hujan, Pak Yos. Jadi ada daerah yang dulunya basah, sekarang mungkin menjadi lembab. Daerahnya kering, sekarang menjadi agak basah. Itu terlihat betul itu perubahannya. Ada daerah-daerah yang signifikan ya Pak ya. Jadi ada sentra padi kita tuh ada sekitar 15 sentra padi di Sumatera Barat itu. Saya kebetulan mengeceknya tahun 2017. Itu ada sekitar 5 daerah yang agak bergeser. Itu di daerah Panti Pak, di daerah Situjo, Situjo 2, di Payakumbuh 50 kota. Itu ada di daerah Singkara sekitar Rambatan, dan juga ada di daerah sekitar Sijunjung Pak. Jadi itu yang cukup. Seperti apa itu yang terjadi? Misalnya Pak ya, di daerah Tanah Datar Pak, Limakaun gitu ya. Limakaun misalnya kan di Tanah Datar. Itu daerah saya, kampung saya itu. Iya. Waktu itu kami ke daerah-daerah tak ada hujan Bapak. Ke daerah Pak Yos ya. Daerah tak ada hujan itu dulunya dia masih bisa nanam padi sekali Pak dalam 1 tahun. Dalam waktu survei saya itu, waktu itu sudah 2 tahun mereka membiarkan padinya. Itu karena memang perubahan. Ya karena kan daerahnya tak ada hujan Pak. Ya. Jadi kebetulan waktu itu curah hujan juga sedang rendah. Ya. Jadi kebutuhan untuk mengairi sawah-sawahnya dari Banda Langi istilah di sananya kan, dari itu nggak cukup gitu. Jadi mereka ada yang beralih ke palawija, ada juga yang membiarkan tanamannya. Jadi dulu mungkin masih ada curah hujan, sekarang memang sangat berkurang sekali atau? Kan ada lubuk-lubuk kata petani-petani yang di sana Pak.
lubuk-lubuk itu kan kalau dia masih berair kan bisa turun ke bawah ke sawahnya. Kalau waktu saya datang itu, waktu kunjungan menanyakan ke petani tak ada hujan itu, kebetulan waktu itu juga hujan tuh kurang dan juga musim kemarau, jadi tidak cukup air untuk mereka gunakan. Dalam 2 tahun tidak ada terjadi hujan lagi, perubahannya yang terjadi di bukan tidak ada hujan Pak Yos, tapi ada hujan tapi tidak cukup untuk kebutuhan air tanaman padi. Sangat sedikit ya? Iya, sangat sedikit. Jadi mereka ada yang pindah ke jagung. Alhamdulillah cukup berhasil. Ada yang ke tanaman-tanaman kacang-kacangan. Padahal sebelumnya masih bisa satu kali padi Pak. Oh, gitu satu ya, kali Pak. padi. Jadi itu daerah yang cukup signifikan Pak. Itu di satu lagi di Rawo-Rawo ini namanya di Sikabu Rawo-Rawo. Sikabu Rawo-Rawo di dekat Situjuh Luak. Di Kabupaten 50 kota ya? 50 kota itu dia daerah-daerah luak-luak itu tidak juga ada airnya waktu itu, jadi dia bergeser juga. Waktu itu saya lihat ada yang ke jagung dan ke ubi kayu Pak ya. Dan juga ada yang memberakan itu mempengaruhi komoditi yang di tanaman ya, artinya masyarakat petani sendiri menghadapi perubahan iklim itu sudah bisa ada yang menyesuaikan ya. Kebetulan daerah itu ada dapat sekolah lapang di situ, sekolah lapang iklim. Jadi dia sudah didampingi oleh petugas yang sudah tahu sedikit banyak tentang kondisi iklim di suatu lokasi itu. Jadi petugas ini yang mengajak gitu ya. Bagi yang merespon dengan baik tentu di situ juga misalnya dia beralih ke jagung waktu SL iklim itu. Setelah dengan jagung itu dia nggak mau lagi pindah ke padi karena bertahan di jagung bertahan di jagung, kebutuhan jagung cukup banyak untuk pakan kan, dan juga lebih mudah untuk mengusahakan pertaniannya gitu. Jadi dia bisa, kalau dulu dengan padi itu 2 Pak, kalau dengan jagung bisa 3 atau 2,5. Jadi artinya dari pemantauan dari BMKG Cincin sendiri memang terlihat ada perubahan iklim ini ada yang pergeseran Sumatera Barat ya. Iya. Jadi kami kebetulan ada datanya dari 85 Pak, dan juga mendapatkan data rekaman dokumen lama juga dari pusat dan dari beberapa pakar-pakar, dan itu sudah saya gabungkan dalam, jadi 100 tahun sudah cukup bisa kita lihat perbandingan antara zaman sebelum kemerdekaan waktu 80-an dan sekarang. Dan data itu disupport ke dinas terkait atau instansi terkait untuk sebagai sebuah langkah? Setiap bulan Pak. Setiap bulan kami mengirimkan buku-buku gitu ya, majalah iklim pertanian, buletin iklim untuk instansi utamanya kantor-kantor pertanian, baik dinas maupun balai-balai penyuluhan yang dominannya utamanya. Dan juga sekarang dengan Android juga dipercepat dengan buku elektronik. Juga ada jadi aplikasi ada grup juga WA grup kami sebarkan gitu ya, di buku-buku elektronik ini, sehingga rata-rata di masing-masing PPL atau petugas itu bisa langsung membaca sendiri untuk bisa memanfaatkan sendiri. Berarti kalau tadi lihat sudah ada yang beralih ya atas anjuran penyuluh, memang sudah nampaknya data yang disebarkan oleh BMKG ini sudah nampak juga diantisipasi oleh atau disesuaikan oleh, karena di situ dulu pertanian sebagai apa? Instansi pertanian itu memilih lokasi-lokasi untuk SL iklim itu udah pas. Jadi dia mengambil juga dari data-data curah hujan yang juga dikumpulkan oleh Dinas Pertanian gitu. Jadi sehingga dia menyesuaikan komoditas dan pola tanam itu sudah di daerah memang harus beradaptasi itu, menyesuaikan diri Pak. Jadi kayak Situjuh, kayak Lima Kaum tadi, kayak Pantirau itu memang di situ petugasnya itu cukup sudah aktif ya Pak ya. Cukup respon lah ya. Sudah, alhamdulillah saya cukup kenal juga dengan senior-senior sana. Jadi mereka itu menjadi rujukan gitu Pak. Jadi ada SL iklim dari dinas ditambah dengan informasi iklim dari BMKG. Jadi dilanjutkan oleh petani membandingkan sendiri Pak itu. Jadi menanam 4 komoditi tanaman itu dengan kondisi musim, misalnya musim kemarau itu. Jadi langsung petani membandingkan ini gagal, ini berhasil gitu. Jadi kalau Situjuh itu terus. Jadi kemarin waktu kami ke sana juga alhamdulillah masih belum, saya ke sana 2012, sekarang 2022 masih jagung Pak itu. Masih jagung ini bertahan dengan komoditi yang disesuaikan tadi, yang diadaptasi dengan perubahan iklim tadi ya. Sudah ada perubahan perilaku bertaninya gitu kan. Iya. Cuma memang kendalanya belum banyak. Belum luas begitu masif ya. Iya, belum masif itu ya. Tapi untuk daerah-daerah sudah didampingi oleh petugas itu
insya Allah sudah cukup direspon dengan baik. Oke, terima kasih. Mungkin menurut pandangan Pak Prof ini kan faktanya sudah disampaikan oleh BMKG tadi bahwa memang ada dari data-data yang dipantau oleh BMKG ada perubahan iklim yang terjadi di Sumatera Barat, dan tentu ini sangat berhubungan dengan sistem budidaya pertanian, khususnya dari pengaruhnya mungkin terhadap tanah, mungkin terhadap komoditi juga mungkin. Nah itu bagaimana menurut Pak Prof ini langkah-langkah yang bisa mengantisipasi atau membuat kita bisa bertahan lah dengan sektor pertanian ini. Silakan. Baik, Pak Yos, terima kasih. Dan saya juga senang sekali sore hari ini bisa berdiskusi. Ada senior kita Pak Joni dan ada Rizky dari BMKG. Baik Pak Yos, ya, isu tentang perubahan iklim itu kan sudah mengglobal ya. Dan itu sudah sangat diketahui secara umum di beberapa belahan banyak dunia negara ini. yang mengkhawatirkan ini menjadi ancaman untuk tanaman pangan ini. Kita melihat secara lokal ya, Sumatera Barat. Kalau saya berpikir tadi Pak Rizky dari BMKG menyatakan bahwa 3 komponen itu tanah, air, dan udara yang kaitan dengan tanaman lah ya. Saya pernah melakukan penelitian tentang daun-daun yang gugur, istilahnya atau pembungaan ya, proses penologi. Penologi. Jadi penologi namanya di dalam di beberapa spesies tumbuhan yang ada sama kita mencoba ya perubahan temperatur yang kecil di daerah tropik kita di Sumatera Barat saja. Itu temperatur sedikit perubahannya, Pak. Dan kita coba mengkorelasikan dengan curah hujan misalnya. Ternyata pada saat curah hujan tinggi temperatur itu rendah. Itu udah jelas beberapa penelitian mengatakan. Dan sebaliknya, temperatur tinggi, curah hujannya rendah. Nah, apa artinya di sini? Perubahan temperatur sedikit itu berpengaruh juga terhadap guguran-guguran daun ini. Nah, kalau di daerah subtropik kan itu kontras. Ada dikatakan musim gugur ya. Nah, itu jelas itu. Jadi di kita nggak ada. Perubahan iklim akan sangat terasa juga di iklim Sumatera Barat yang ya contohnya dulu kan ada perubahan iklim dalam jangka waktu yang panjang kita sebut El Nino ya. El Nino itu bisa kadang-kadang gagal panen kita kalau tidak hati-hati antisipasinya gitu. Itu yang pertama. Nah, terkait kita dengan tanah ya Pak Yos mengatakan tadi. Saya belajar ilmu tanah ini betul-betul kenapa tanah bervariasi dari satu tempat ke tempat yang lain itu karena faktor iklim. Iklimlah salah satu dari 4 faktor yang lain yang berpengaruh terhadap keberagaman tanah. Pengaruhnya seperti apa itu? Ya contohnya aja, ada tanah di daerah basah, ada tanah di daerah kering, ada suatu misalnya disebut rejim temperatur, rejim kelembaban, ada di daerah humid, ada di daerah arid gitu. Nah, kita itu tanah itu berbeda-beda Pak. Umumnya tanah-tanah kita di daerah tropik itu kan dulu pozolik merah kuning namanya kan. Nah, itu prosesnya itu karena curah hujannya tinggi, itu cepat dia kesuburannya berkurang. Jadi kita memang harus beradaptasi ya dengan perubahan-perubahan iklim yang ada ini, terutama terhadap media tumbuh tadi. Jadi artinya kita harus menanam sesuai, kalau Pak Joni mengatakan jangan menantang alam ya, menantang alam. Kalau memang di daerah itu jadi kering, sebuah keniscayaan ya, sebuah keniscayaan bahwa kita harus menyesuaikan diri dengan perubahan iklim ini. Gini Pak Yos ya, Sumatera Barat ini itu kan daerah kita kan berbukit, berombak, bergunung. Itu pun juga mempengaruhi curah hujan. Jadi saya katakan ini, kenapa di daerah Solo itu agak relatif kering? Karena ada gunung di sini, Bukit Barisan. Begitu angin melewati, angin hanya sampai di gunung balik lagi, makanya di Indarung itu curah hujan luar biasa tingginya. Dan itu direcord ya Pak Rizky, termasuk salah satu 6.000 mm per tahun kadang-kadang dicapai itu. Kenapa? Karena Solo merupakan daerah bayang-bayang hujan. Di sini curah hujannya dan tinggi. Sebagai gitu. yang bergerak di bidang ilmu pertanian ya khususnya, karena data-data yang dimiliki oleh BMKG selalu menjadi perhatian untuk melakukan penelitian. Penelitian jelas. Saya memang sangat tertarik sekali
Dulu kita penelitian misalnya di daerah yang beririgasi, yang kita tidak tergantung pada air misalnya. Airnya sudah cukup semua. Kita lakukan penelitian apakah perubahan daripada atmosfer tadi berpengaruh tidak terhadap produktivitas. Ternyata berpengaruh juga. Air sudah cukup nih. Tapi perubahan temperatur, perubahan awan dan sebagainya itu berpengaruh juga. Boleh disebut nggak salah satu efek dari perubahan iklim ini dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Universitas, kita perubahan penyusunan-penyusunan yang bisa dilakukan seperti apa gitu dari hasil penelitiannya ini? Hasil penelitian yang saya tahu sekali Pak Yos, kalau seandainya terjadi misalnya pada saat musim kita mau panen padi, ternyata misalnya temperaturnya cepat turun pada saat itu, tapi di daerah tropik tidak terlalu kontras, di daerah subtropik itu kontras sekali. Begitu pernah gagal panen ya, saya kena gagal panen karena temperatur jauh turun jatuh. Nah, pada saat temperatur itu pengisian padi dan sebagainya itu akhirnya padi jadi ampa. Nah, kita belum terlalu kontras, tapi kehati-hatian sangat penting. Contohnya, pada saat butuh kita air tidak diperlukan lagi pada saat mau panen padi, ternyata hujan turun, dan ini tergenang, itu berpengaruh sekali Pak. Dan ada nggak rekomendasi yang pernah diterbitkan oleh sebagai ilmuwan untuk mengantisipasi, mengadaptasi perubahan iklim ini yang pernah kita sifatnya kan harus ada mitigasi dan harus adaptasi. Adaptasi yang dilakukan misalnya sekarang itu pasti kalau di daerah lahan kering kita mencari varietas-varietas yang rentan atau toleran terhadap kekeringan. Kalau daerahnya memang tanahnya itu terkikis hebat, sudah banyak keracunan aluminium, kita juga harus toleransi terhadap aluminium. Nah, itu sudah banyak penelitian itu. Jadi kita harus mencari varietas yang cocok ke daerah yang dimana kondisinya seperti itu, baik terhadap kekeringan tadi yang sangat penting. Dan itu toleran terhadap kekeringan. Selalu dilihat perkembangan perubahan iklim ini untuk membuat rekomendasi. Caranya itu memang mencari varietas-varietas baru yang toleran terhadap kekeringan atau kekurang air dan sebagainya. Itu salah satu. Kalau seandainya daerahnya itu tidak cukup air. Itu kira-kira Pak Yos. Mungkin kita lanjut ke pemerhati Pak Joni, ini pemerhati pertanian. Menurut pandang Pak Joni, perubahan iklim kaitan dengan pertanian, apa kita hubungan dengan ketahanan pangan, sikap apa yang perlu kita kembangkan ya, baik dalam kebijakan maupun di tingkat petani sendiri, apa yang bisa? Ya, tadi seperti yang disampaikan oleh saudara Rizky tadi, telah terjadi perubahan pergeseran iklim kita di berbagai tempat. Oke, artinya itu sudah pasti berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. Oleh karena itu, yang namanya pola tanam itu kan tata urut tanaman pada sebidang lahan dalam 1 tahun. Itu definisinya itu pola tanam. Tata urut tanaman pada sebidang lahan dalam satu tahun. Ya. Artinya karena sudah terjadi pergeseran iklim, sudah seharusnya di setiap kecamatan, di setiap sentra produksi harus memiliki lagi pola tanam. Jadi di setiap stasiun hujan, setiap kecamatan terus tergambar apa tipe iklimnya, kapan bulan basah, kapan bulan keringnya. Itu. Jadi harus. Dan itu kita diikuti di bawahnya dengan tata urut tanaman tadi. Jadi harus membuat harus pola tanam ini menjadi penting. Itu menjadi penting di setiap daerah. Nah, kalau tanggap mungkin itu kita tawar kita minta ketua beliau ini ketua para ahli-ahli iklim ini, profesor ini, beliau ketua besarnya ini, ya. Kita minta lah beliau mungkin kerjasama dengan Pemda membuat lagi pola tanam seluruh sentra-sentra produksi padi misalnya. Sebelumnya dalam pandang Pak sudah ada pola tanam. Dulu sudah, waktu saya kerja dulu ada. Ini kan sudah jadi pergeseran. 2017 jadi pergeseran iklim. Itu skopnya per kecamatan. Sentra produksi itu kawasannya harusnya di kawasan iklim yang sama. Bikin. Misalnya secara teknisnya. Ya kan ada namanya ikuti garis-garis
Kalau ketinggian kan namanya kontur. Kontur. Ya. Nah, ini isu hayat namanya istilahnya. Benar, masih ingat saya ya. Sohayat. Sekali-sekali semua titik hujan yang sama itu isu hayat. Iya, betul Pak. Nah, di daerah lingkungan sama itu bikinlah pola tanam lagi. Ini mungkin bisa jadi kebijakan di Pemda. Kalau enggak, ketahanan pangannya akan hancur. Jangan coba-coba berlawanan dengan cuaca. Anda akan tanggung resiko. Karena pengaruh iklim atau cuaca terhadap pertanian ini pengaruhnya luar biasa dan mutlak mau bagus mau enggak mutlak. Artinya mau tidak mau kita harus Harus menyesuaikan dengan perubahan pola iklim ini, Iya. terutama di pola tanamnya. sehingga petani nanti tidak sembarang. Yap. Jadi petanya harus ada, kemudian tipe iklimnya harus ada. Polanya. Ya, Tapi tadi menarik apa yang disampaikan oleh Pak Rizky. Pak Rizky tadi dari hasil penglihatan, ternyata antisipasinya sudah mulai juga dilakukan di itu kan di daerah yang ada SLI. ya, sekolah lapang. Mulai sekolah lapang itu waktu saya masih tugas itu. Sekolah lapang iklim. Itu di titik-titik paling setahunnya paling 5 unit, 10 unit SLI. Sumatera Barat yang begitu luas ini. Iya. Di daerah itu baru orang petugas melek Baru iklim dia. spot-spot baru yang terjadi. Tapi saya pikir hampir tidak ada pejabat yang peduli dengan angka-angka ini. Oleh karena itu, Prof sebagai ketua Yap. harusnya bertanggung jawab ini. Ini bagaimana nih Harus Prof, bertanggung jawab tantangannya terhadap ini? perubahan ini. Hah? Tantangan Ya, dari ini, apa ini, nih? ini kita bicarakan nanti. Ya, setuju. Untung Setuju. terungkap ini. Setuju. Ya, Nggak, saya ingin dapat komentar Ya, nih, itulah menarik dia. nih. Ada Apa yang tantangan. disampaikan Pak Joni, saya sependapat. Terjadinya perubahan-perubahan kecenderungan dari iklim ini tentu harus diikuti dengan pola tanam tadi. ya. Dan harus disesuaikan dengan kesesuaian lahan dan kesesuaian iklim. Jadi kalau ada tanaman-tanaman tertentu ya tidak cocok di daerah lahan kering, cocoknya di dalam basah atau sebaliknya. Nah, kenapa kesesuaian itu? Nah, kesesuaian itu penting. Kan banyak orang latah ini. Iya. Nanam bawang putih, karena itu proyek bawang putih semua. Kan hampir gagal total. Kenapa? Karena enggak ngerti tentang unsur cuaca, ilmu iklim. Jadi ilmu iklim ini- Sembrono aja asal ada proyek jadi. Ilmu ini kan harus menjadi basis ya pengembangan komoditi. Harusnya. Jadi edukasi ya Pak Jon. Edukasi tentang iklim itu harus sampai kepada level Kepeduliannya penyuluh. penting. Kepedulian yang penting. Banyak yang sudah berpendidikan tinggi. Saya pikir kawan-kawan Prof juga tidak banyak yang peduli dengan angka iklim ini. Ya, ya, itu kita memang melalui perhimpi nanti. Makan dari tolong petani. digerakkan ini. Ini kan strategis benar nih Betul. kelembagaan perhimpi ini untuk membuat Nah, isu saya iklim mau informasi ini. Iya Pak. Kalau di luar negeri itu kan ada ramalan terhadap datangnya badai tornado misalnya. Iya. Kalau kita ada angin yang kita ramalkan per bulan akan jadi angin kencang atau badai di daerah pertanian ini sudah ada atau enggak belum? nggak akan. Pertanyaannya berat Pak. Enggak berat belum. Ya, Sudah ada maksudnya- atau belum gitu aja. Ya, yang per bulan belum ada Pak Joni. Yang per bulan belum ada, tapi yang 3 harian, semingguan itu sudah ada Pak Joni, peringatan dininya. Atau tahunan ada enggak? Misalnya di bulan itu kan terjadi angin kencang. Khusus informasi yang untuk pertanian ini. Jadi mungkin begini Pak Yos, Pak Joni ya. Antara daerah tropis dengan daerah subtropis dengan daerah lintang menengah itu kan, misalnya kata Pak Joni tadi ada badai-badai besar itu kan. Kalau kita kan namanya tropical cyclone Pak, atau badai tropis ya. Itu kan melemah kalau di daerah tropis ini dia. Kekuatannya besar di misalnya Taiwan, Filipina. Nanti ketika dia masuk ke daerah tropis 0 sampai 11 derajat lintang-lintang itu, lintang utara, lintang selatan kan dia melemah. Nah, ini Jadi ramalan cuaca, itu kan ramalan cuaca, siklus cuaca itu pernah yang khusus untuk pertanian diinformasikan untuk diantisipasi. Belum ada. Jadi maksud kita kalau belum ada, bagaimana ini Prof? Ya. Setidaknya di sentral produksi bisa memperkirakan akan ada dalam setahun bulan itu akan terjadi angin kencang. Sehingga hati-hati Kenapa kita, saya katakan begitu? Badai ini sangat berpengaruh terhadap bencana. Iya. Saya contohkan, ketika badai bulan Desember, 15 hari hujan Iya. dengan angin kencang, 15 hari ini. Iya. Tidak kurang 200 hektar bawang mati total fuso dalam panjang.
Alan panjang, Pak. Ya, Iya. maksud, tidak kurang 200 hektar. Itu kita Ini pikirkan 2022, Pak ya? 2020 Desember. kemarin. Desember. Desember. Nah, itu kan saya hitung kerugian petani itu tidak akan kurang 40 miliar. Iya, iya, Pak. Dan risiko lagi, ini risiko lagi. Pusat produksi bawang Alam panjang. Iya, betul. Ingat ini. Kalau terganggu pusat produksi bawang, Ingat ini bulan Desember, sekarang Pak. Januari, Februari. Bawang naik. Iya. Harga bawang pasti tinggi. tapi kan menguntungkan petani juga Pak ya. Kalau Mana naik harga untung bawang itu tidak ada, di mana untungnya? Bawang itu Kan tidak ada. gagal, Datang dari gagal lain. tanam. Bawang itu tidak ada. Datang dari tempat lain ya. karena Kena badai tadi. badai tadi. Nah kalau itu bisa diperkirakan dalam setahun akan jadi badai bulan itu, mereka bisa geser. Iya, iya. Mungkin setelah badai datang baru mereka bertanam. Cabai pasti gagal total. Iya. Patah-patah rantingnya, bunganya jatuh gugur, semua. segala macam. Ya habis sudah. Jadi Pak Yos Ya. menambahkan Menarik. yang menarik dari Menarik Pak ini. Joni ini bahwa gangguan yang terbaru itu Pak, gangguan cuaca itu, gangguan 10 harian itu. Ya. Intrasesional namanya gangguan intrasesional itu. Gangguan Jadi 10 harian. 10 harian. Iya. Maksudnya seperti apa ini gangguan 10 harian ini? Jadi ketika Pak Joni bercerita badai kemarin kan, Ya. ketika misalnya ada pola-pola melingkar ya, siklonik di sekitar Sumatera Pak Joni ya, di sekitar Pak Herman ya, di sekitar Sumatera baik di Bengkulu maupun di Sumatera Utara, Ya. ketika dia tertimbul gitu, muncul gangguan-gangguan itu, Siklon. maka yang efek-efeknya akan bisa jadi Jadi 10 hari ke depan. angin kencang gitu ya. Iya, Ya, jadi ini memang tantangan untuk BMKG dunia juga Ya. Pak Herman ya. Tantangan bahwa perakiraan untuk 10 hari ke depan itu, tetapi potensi atau apa kita Pak, suatu kelebihan kita, alan panjang itu kita punya alat iklim Pak. Ya. Ada alat iklim yang mencatat unsur-unsur iklim Ya, khususnya alhamdulillah angin. kalau ada, tolonglah dalam setahun itu ada. Jadi kita harus buka, kita kan belum ngolah tuh Pak Yos. Olah, Belum ya. kita olah dulu. Ya. Jadi kan Ya kan, kalau ada pakar ini bisa. Ya, pokoknya ini betul-betul. harus kita hasilkan ini. Teknikalnya kan dia ya tahu tentang jadi pemetaan. kemarin tuh waktu kami ke lapangan Pak Joni ya, Pak Herman. Waktu kita ke SLI Bawang itu kan ketika angin frost itu Pak, embun itu. Ya, Iya, ampun. iya. Jadi kan itu yang masalah kan. Kalau air kan lebih juga. Untuk alan panjang alhamdulillah cukup juga ketersediaannya. Tapi dia maunya waktu informasi itu kan, ketika dia datang itu kan ada namanya itu Pak, menyiram tuh Pak. Ketika Ya. embun datang itu kan Di supaya jangan jadi apa ya, sebagai racun yang dari embunnya itu. Nah itu kan harus disiram. disiram kan. Jadi bagaimana alat tadi menjadi informasi kata Pak Joni kan, alat itu pas di kebun percobaan pesantren Nasir Pak, Ya, otomatis. sebetulnya itu adalah hubungan antara kelembaban, Iya. ada air di sana, dan ada spora Iya. cendawan di sana. Nah, Ya. Ya, spora ini akan pecah kalau dia kena matahari 1 jam. Oleh karena itu, disarankan pada kondisi itu petani harus menyiram bawangnya pagi. Kelembaban terjaga. Ya, supaya cendawan sporanya jatuh dan Tidak prosa jadi berkembang. atau ada apa yang numpuk di ujung daun itu menjadi jatuh. Tidak ada waktu dan matahari datang dia aman. Itu saja. Cukup dengan air biasa sebetulnya, bukan dengan racun. Iya, iya. Ya, bukan dengan racun. Ini dengan racun juga. Air nah biasa cukup. ini mungkin yang banyak terjadi. Kadang-kadang orang ini melihat ini serangan hama, ini ada hama. Iya, Itu. iya, kan itu ada antara jamur. pengaruh antara cuaca dan penyakit. penyakit. Makanya Itulah cuaca iklim. ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan. Ya, sangat berpengaruh terhadap kehidupan. Makin halus makhluknya, makin gampang dia terpengaruh. Iya, iya. Makin berat badannya, makin susah dia terpengaruh. Itu saja hukumnya itu. Itu dia. Ya. Jadi betul apa yang dikatakan Pak Joni, organisme pengganggu tumbuhan itu atau tanaman itu sangat tergantung kepada kondisi cuaca. Cobalah lihat itu, kapan serangan hama, serangan jamur, serangan bakteri datang, pasti karena ada perubahan-perubahan cuaca. Ya sama dengan Itu. manusia, ada influenza segala macam itu pengaruh itu. Sama ya. Jadi kan makhluk hidup juga, Ya. manusia, Tapi tanaman, lebih, hewan. lebih besar Hah? manusia. Ah, tapi lebih kompleks lah manusia kan. Ya, kira-kira itu ya Hah? Pak Joni ya. Hah? Ya Lebih mungkin kompleks. itu nak beres. Ya. Oke. Sobat pemirsa semua, menarik
diskusi kita tentang perubahan iklim, dan yang pasti kita mendengar tadi bahwa ternyata secara data yang dimiliki oleh BMKG telah terjadi perubahan iklim, dan itu Di pencerahan. mempengaruhi terhadap sektor pertanian. Nah, tentu tinggal lagi bagaimana pihak-pihak yang terlibat secara terus-menerus beradaptasi, menyesuaikan diri dari perubahan iklim itu, tentu dari sisi ilmunya juga, prakteknya seperti apa, kemudian bagaimana memberikan pengetahuannya ke petani dan merubah kepedulian kita semua terhadap data iklim. perubahan iklim dan data-data yang ditampilkan oleh BMKG. Gunakan data iklim yang ada. Itu yang paling penting bagi kami. Terima kasih Manfaatkan ya, Pak Jan. Bapak semuanya, Pak Rizky, Pak Prof, Pak Joni. Yap. Makasih banyak. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Video kami kali ini, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mengikuti perkembangan terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.